Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Nugraha Satya Darmawan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perceraian ya. Nah, banyak kan yang tanya gimana cara menggugat cerai. Ya, ini sangat mudah sekali, tapi ada perbedaan antara gugat cerai si pihak laki-laki atau pihak perempuan ya. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Yang pertama itu harus ada KTP ya, kartu tanda penduduk harus ada. Yang kedua yaitu buku nikah. Nah, sini banyak pertanyaan ya. Kadang buku nikahnya hilang, kadang dibawa oleh pasangannya dan lain-lain, kebakaran dan segala macam. Nah, itu sangat mudah ya. Kalau nggak ada buku nikah, Anda buat surat kehilangan dari kepolisian, nanti diteruskan Anda ke KUA setempat untuk meminta legalisir buku nikah tersebut. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga akte ini ya, kartu keluarga. Kartu keluarga. Yang keempat akte kelahiran bagi yang mempunyai anak. Yang kelima, kalau misal gonogini ada tambahan lagi. Kalau misal gonogininya kendaraan itu BPKB dan STNK-nya. Kalau misal ada gonogini lagi rumah, sertifikat rumah. Ada gonogini lagi tanah, itu sertifikat ya. Jadi di sini saya ini kan jadi semuanya ya. Kalau misal gonogini itu tambahannya. Jadi kalau misal gak ada anak, gak ada gonogini, cukup Anda membawa KTP, buku nikah, dan kartu keluarga saja. Tapi kalau ada anak, ditambahkan akte kelahiran anak. Kalau mau sekalian ngurus gonogininya, ditambahkan sertifikat rumah, PKB mobil atau motor ataupun apapun itu yang berhubungan dengan gonogini. Nah, baik, snack. Nah, tadi yang perbedaannya tadi perbedaan antara suami dan istri. Jadi kalau pihak istri yang menggugat itu boleh di tempat dia berdomisili. Contoh, dia menikah di Bandung. Nah, kemudian merantau ke Jakarta. Nah, berhubung dia domisilinya di Jakarta, boleh dia menggugat di pengadilan Jakarta. Tidak harus sesuai dengan KTP, tetapi dengan domisili si istri tadi. Yang kedua, untuk pihak laki-laki, nah kalau menggugat itu harus sesuai dengan ini tadi ya, dengan pertama kita menikah tadi atau mengikuti domisili istri. Jadi kalau misal kita berada di Bandung, istri kita ada di Jakarta, maka domisili kita harus mengikuti si domisili istri ya. Atau misalkan istrinya tidak ada di mana, tidak diketahui, itu boleh diajukan di pengadilan sesuai dengan domisili KTP. Itu aja perbedaannya ya. Jadi kalau perempuan itu lebih dia mengikuti domisili. Jadi boleh kalau istri atau perempuan itu menggugatnya sesuai domisili, tidak harus mengikuti alamat di KTP. Baik, next selanjutnya. Nah, apa aja sih gugatan yang bisa dikabulkan oleh hakim ya? Kadang kan kita gugat cerai tapi kita tidak dikabulkan oleh hakim tadi ya. Alasannya itu harus tepat. Jadi begitu sudah lengkap tadi, datang ke pengadilan agama. Nanti laporan aja di pengadilan agama, nanti kan ada di situ Pak Security ya, ditanyakan aja, Pak gimana saya mau gugat cerai. Biasanya diarahkan ke pos bakum, pos bantuan hukum. Kalau tidak ada pengacara ya. Kalau ada pengacara juga sangat mudah. Jadi nanti tinggal buat surat gugatannya lewat pengacara. Tapi kalau misal tidak memakai pengacara, bisa langsung ke diarahkan ke pos bakum, pos bantuan hukum. Nanti di pos bakum itu dibuatkan itunya, surat gugatannya segala macam, nanti diinterogasi lah andainya kan ada sesi tanya jawabnya kenapa gugat cerainya. Nah, ini itu kalau Anda tidak pakai pengacara, biasanya itu harus apa? Alasannya tuh harus tepat. Karena kalau tidak tepat itu pasti ditolak oleh pihak pengadilan atau hakim ya. Nah, jadi berikut ini ada alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim ya dalam perkara perceraian. Jadi yang pertama, gugatan itu salah satu pihak itu melakukan perbuatan zina. Yang kedua, salah satu pihak menjadi penjudi. Yang ketiga, salah satu pihak menjadi pemabuk berat.
yang sulit disembuhkan. Yang keempat, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak divonis hukuman penjara 5 tahun atau di atas 5 tahun ya. Yang keenam, salah satu pihak melakukan kejaman atau penganiayaan berat atau KDRT kalau sekarang ya. Yang ketujuh, satu pihak mendapat cacat badan atau yang tadi ya, KDRT tadi. Bukan. Maaf, yang ketujuh ini mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Maaf ngomong, mohon maaf, misal impoten dan segala macam ya. Ya tidak memberikan nafkah batin lah ya istilahnya kan. Yang sembilan, suami melanggar taklik talak. Taklik talak itu yang beragama Islam ya. Yang 10, salah satu pihak melakukan peralihan agama atau murtad. Itu boleh ya diajukan sebagai syarat untuk syarat pengajuan membuat surat gugatan yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Seperti itu. Tapi kalau misal nanti sudah dari situ dilanjutkan, diarahkan oleh Posbakum tadi untuk membayar biaya perkara. Sudah membayar biaya perkara, nanti tinggal menunggu 1 bulan atau paling lama ya biasanya 2 minggu udah ada panggilan untuk mediasi. Nah, di sini perbedaannya kalau untuk yang beragama Islam ke pengadilan agama, kalau untuk non Muslim itu ke pengadilan negeri ya, bedanya ya, jadi beda. Nah, setelah nanti masuk perkara segala macam, nanti tahapan pertama itu surat panggilan untuk mediasi. Jadi tetap di mediasi terlebih dahulu, dipanggil antara pihak penggugat dan tergugat. Nah, setelah mediasi, kalau misalnya salah satu tidak datang, langsung ke sidang pertama. Sidang pertama itu apa? Sidang pertama itu duplik ya. Duplik itu sidang pertama gugatan kita. Misal kita menggugat suami kita atau istri kita berselingkuh atau berzina, nanti di situ diterangkan gugatan kita segala macam atau KDRT atau segala macam. Nanti sudah selesai itu, nanti kalau misal pihak tergugatnya ada, nanti dijawab, namanya replik ya, dijawab ya. Kalau memang nggak ada ya biasanya dilanjutkan lagi dengan sidang berikutnya, yaitu membawa 2 orang saksi. Nah, siapa aja 2 orang saksi ini? Nah, saksi ini kalau untuk perceraian itu harus ada dari pihak keluarga. Dua-duanya boleh atau salah satu dari pihak keluarga, satunya misal teman. Salah satu tuh harus ada dari memang keluarga, misal ayah, ibu, paman, bibi atau segala macam lah, pokoknya keluarga. Nah, yang kedua boleh teman. Itu. Anak, ada yang bertanya, anak boleh? Boleh. Kalau untuk di sidang pengadilan agama atau sidang cerai boleh ya. Nah, biasanya kalau udah saksi dapat, udah selesai, tinggal nunggu putusan lagi 2 minggu, biasanya sudah ada putusan dari hakim. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya untuk pengajuan cerai. Beda lagi dengan kita memakai lawyer atau pengacara. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kalau pakai lawyer atau pengacara, Anda cukup menyerahkan KTP sama buku nikah. Kalau ada hak asuh anak, nanti dilampirkan, atau ada anak dilampirkan akte kelahiran anak. Kalau ada gunung gini dilampirkan sertifikat BPKB dan segala macamnya. Nanti pengacara sendiri yang akan mendaftarkan ke pengadilan ya. Jadi tidak usah Anda sendiri yang bolak-balik. Nanti cukup di pengacara. Nanti di setiap advokat atau setiap pengacara itu ada namanya e-court ya. Jadi kita tidak usah langsung ke pengadilan, tidak. Jadi ada aplikasinya. Jadi ada aplikasinya di handphone. Itu cukup kita buka, cukup kita buat surat gugatan aja di kantor. Nanti tanya-tanya kan, ibu masalahnya apa gimana, atau bapak masalahnya apa. Nanti cukup kita datang ke kantor pengacara, dijelaskan masalahnya apa. Nanti pengacara sendiri yang akan mengurus segala macamnya. Jadi Anda tidak usah bolak-balik ke pengadilan, ke sana sini, nggak usah. Nanti tinggal menunggu aja di rumah untuk panggilan sidang. Gitu.
Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.